Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan kisah dari Indah yang pada tahun 2017 silam melakukan pendakian ke Gunung Budak via jalur Sirah Kencong. Jalur yang dikenal cukup terjal dibanding dengan jalur yang lain. Indah yang saat itu masih berstatus mahasiswi memang tergabung di Mapala yang ada di kampusnya. Mereka sudah cukup sering mendaki dan kali itu memang mereka merencanakan pendakian ke Gunung Budak untuk merayakan ulang tahun salah satu anggota mereka yang bernama Dani. Karena mereka belum ada yang pernah ke Gunung Budak, mereka akhirnya meminta bantuan dari pendaki yang sudah pernah ke sana untuk menjadi leader. Dan Indahlah yang bertugas untuk mencari. Saat itulah Indah bertemu dengan Rini yang mengaku sudah beberapa kali muncak ke Budak dan ternyata Rini juga tidak keberatan untuk ikut di pendakian mereka. Pendakian yang awalnya mereka rencanakan untuk seneng-seneng ternyata berujung tragis karena suatu hal yang mereka alami. Dan sebelum saya mulai ceritanya, mohon doanya untuk teman-teman karena Bapak Hartono yang menceritakan kisah Nathan sedang dalam keadaan sakit dan beliau masih dalam perawatan. Semoga beliau cepat pulih dan diangkat seluruh penyakit dari tubuhnya. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini berawal dari saat mereka semua sudah berkumpul di rumah Dani sebelum berangkat. Saat itu karena Rini yang ditunjuk sebagai leader menjelaskan trek-trek yang akan mereka lewati di jalur Sirah Kencong ini. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi mereka pun berangkat menuju kawasan kebun teh Sirah Kencong karena memang pos perizinan berada di area sana. Indah yang saat di bus duduk bersebelahan dengan Rini. Sepanjang perjalanan melihat Rini selalu gelisah dan tidak tenang, seperti ada sesuatu yang dipikirkan oleh Rini. Tapi saat ditanya, Rini selalu ngelak dan bilang tidak ada apa-apa gitu. Mereka kemudian sampai di pos perizinan ini sekitar setengah 2 siang dan berencana untuk istirahat dulu lalu mulai jalan sehabis asar. Selesai ngurus perizinan, mereka pun istirahat di sana sambil mengatur formasi pendakian dan ngobrol-ngobrol ringan. Entah kenapa Indah melihat Rini justru duduk sendirian dan agak menjauh dari kelompok. Hal itu membuat Indah penasaran dan menghampiri Rini. Indah pun tanya, "Mbak Rin, ngapain di sini? Kok nggak gabung aja sama teman-teman?" Saat itu Rini bilang kalau memang perasaannya ini nggak enak aja gitu, nggak tahu kenapa. Suasana juga terasa sangat aneh untuk dia gitu. Indah pun ngomong, ya udah kalau perasaan Mbak Rin nggak enak, lebih baik jangan dilanjutin daripada nanti ada apa-apa. Tapi Rini tetap mau lanjut jalan karena nggak enak sama teman-teman yang lain. Sekitar jam 3 lebih mereka akhirnya memulai pendakian dengan formasi Rini sebagai leader di depan. Sementara Indah ada di barisan nomor 2 dari belakang. Mereka mulai jalan saat itu menaiki bukit ke arah kawasan kebun teh. Sampai ketika mereka tiba di area Brak Papat, secara tiba-tiba Indah dipanggil oleh Rini dan memintanya berada di belakangnya saja, tukar barisan gitu. Saat itu Indah nurut saja tanpa mikir apa-apa dan perjalanan mereka terus berlanjut sampai di tepi atau batas hutan yang disebut Wukir Negara. Mereka pun istirahat dulu di situ dan saat itulah Indah melihat wajah Rini seperti agak pucat dan matanya agak merah. Karena Indah ini khawatir, Indah pun ngajak Rini buat agak menjauh dari kelompok dan tanya, "Mbak Rin, sebenarnya kamu ini kenapa? Kalau ada apa-apa, ngomong aja ke aku, jangan ditutup-tutupi." Saat itulah Rini baru ngomong jujur ke Indah kalau sebenarnya Rini melihat
Ada sosok hitam yang hanya separuh badan, terus melayang-layang sejak dari rumah Dani, seakan-akan terus mengikutinya gitu. Sosok ini hanya dari perut ke kepala dengan rambut gondrong dan mulut bertaring yang sangat lebar. Mendengar itu, Indah pun kaget dan tanya, apa sampai sekarang dia ini masih ngikutin? Rini bilang, enggak, udah pergi saat mereka baru sampai di batas hutan. Indah pun coba nenangin Rini dan ngajak dia berdoa biar lebih tenang dan nggak diganggu lagi gitu. Setelah melihat Rini cukup tenang, Indah lagi-lagi tanya, apa Mbak yakin mau lanjut? Karena entah kenapa Indah ngerasa sosok yang dilihat Rini seperti sengaja mengikuti Rini untuk menghalanginya mendaki gitu. Tapi Rini tetap ngeyel karena laki-laki nggak enak sama teman-temannya. Setelah selesai istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan dan jalur mulai memasuki hutan. Jalur ini makin lama makin rapat, sampai sore saja sudah terasa seperti malam hari. Mereka akhirnya berhasil sampai di pos 1 tanpa gangguan apapun. Saat itu sudah hampir jam 5 sore, yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk nunggu habis maghrib dulu sebelum lanjut lagi. Indah melihat Rini sudah mulai perlahan normal dan mau lagi gabung sama teman-temannya. Tapi entah kenapa Indah ngerasa ada banyak sekali yang melihat Rini. Hal ini membuat Indah justru bingung karena biasanya kalaupun dia ngerasa kayak gitu, pasti dia sendiri yang ngerasa diliatin. Ini justru dia ngerasa Rini yang dilihat oleh banyak sekali makhluk di sekitarnya. Sebenarnya Indah berusaha menepis perasaannya itu karena dia juga nggak lihat secara langsung, tapi perasaannya seperti terlalu kuat untuk dia lawan. Singkat cerita, sehabis maghrib mereka akhirnya melanjutkan perjalanan biar nggak kemalaman. Rini saat itu sudah terlihat baik-baik saja, tapi kali ini justru Indah yang mulai mengalami kejanggalan ya. Pada saat itu, di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 2, Indah samar-samar mendengar suara anak kecil yang seperti sedang bermain-main di sekitarnya. Suara-suara yang didengar Indah ini makin lama makin banyak. Mulai muncul juga suara-suara khas seperti keramaian, seolah-olah dia ini berada di tengah-tengah perkampungan. Tapi semua itu Indah anggap cuma suara dari perkampungan yang terdekat aja dari sana gitu. Saat sudah mulai mendekati pos 2, samar-samar Indah melihat ada semacam cahaya oranye yang bergerak-gerak. Indah mikir mungkin ada kelompok pendaki lain yang lagi buat api unggun di sana. Tapi begitu mereka sampai, ternyata pos 2 benar-benar sepi. Mereka akhirnya memutuskan untuk masak dulu karena sudah mulai lapar. Nah, pada saat mereka masak-masak ini, Indah ngerasa mendengar banyak sekali suara lain di sekitarnya. Hal itu ternyata juga dirasakan oleh Rini yang membuat mereka berdua sama-sama ketakutan, tapi nggak mau ngomong ke yang lain. Belum berhenti di situ, di tengah-tengah mereka makan, tiba-tiba turun hujan yang membuat mereka panik dan buru-buru buka tenda. Semua kejadian ini membuat Indah makin lama makin ketakutan karena sudah pasti ada yang nggak beres dengan pendakian mereka gitu. Selesai buka tenda, mereka sempat bingung apa harus lanjut jalan atau enggak karena hujannya ini nggak reda-reda sampai malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian esok harinya. Malam itu hanya beberapa dari mereka yang bisa tidur, sementara Indah, Rini, dan yang lain sama sekali nggak bisa tidur karena selalu kaget dengan suara petir yang cukup keras gitu. Indah melihat Rini ini seperti sedang tidak baik-baik saja karena wajahnya mulai pucat lagi dan menggigil. Dia pun meminjamkan jaketnya ke Rini dan ke dekat pintu tenda, maunya untuk membuat teh hangat, tapi nggak bisa karena angin yang terlalu kencang ya. Mau nggak mau dia harus menutup tenda lagi dan bertahan sampai hujan reda atau sampai esok harinya. Mungkin karena
Kelelahan, Indah akhirnya ketiduran dan baru bangun sekitar jam 5 pagi. Saat Indah bangun, dia melihat Rini sudah ada di depan tenda sedang duduk dekat api unggun. Sementara yang lain masih tidur semua. Indah pun keluar tenda dan mendekati Rini. Ternyata Rini juga sedang masak. Saat itu Rini bilang ke Indah, "Tolong bangunin semua, kita harus segera berangkat karena waktuku terbatas." Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rini wajar karena dia juga ada kesibukan lain di kampus, nggak bisa lama-lama libur. Tapi entah kenapa Indah justru ngerasa ketakutan dengan kata-kata itu. Singkat cerita, mereka semua pun bangun dan sarapan lalu langsung beres-beres. Di sepanjang waktu itu Rini nggak pernah sekalipun menoleh ke arah mereka. Ya tetap aja gitu duduk di depan api unggun sambil nunduk aja. Setelah beres semua, tanpa apa-apa pun tahu-tahu Rini sudah mulai jalan yang membuat mereka mau nggak mau ngikutin Rini. Di situ Indah ini benar-benar heran kenapa tiba-tiba sikap Rini berubah, seolah-olah itu sudah bukan Rini lagi. Ditambah lagi, Rini ini jalan terus saja melewati pos 3 sampai pos 5 tanpa istirahat sedikit pun, dan membuat rombongan yang lain sangat kewalahan mengikuti Rini. Barulah ketika mereka tiba di pos 5 sekitar hutan lumut, Rini tahu-tahu berhenti dan duduk di tepi jalur. Saat itulah baru mereka bisa istirahat. Semua rombongan terlihat kecapean kecuali Rini yang justru terlihat biasa aja gitu. Indah pun mendekati Rini dan menawarkan minum, tapi ditolak oleh Rini. Sampai Indah ini heran sendiri, habis jalan segitu jauh masa nggak haus atau nggak capek sama sekali. Setelah cukup lama istirahat, secara tiba-tiba Rini bilang, "Dari sini kalian ikuti aja jalur ini karena puncak udah deket. Nggak mungkin nyasar lagi. Aku hanya bisa antar kalian sampai sini aja. Kalian lanjut sendiri sampai ke puncak." Mendengar itu tentu saja mereka semua kaget, tapi ketika mereka tanya kenapa, Rini ini cuma diem aja nggak jawab apa-apa. Mereka pun mulai jalan menuju puncak tanpa Rini dan berpesan ke Rini untuk nunggu di situ aja biar gampang pas turun. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Indah memutuskan untuk kembali karena khawatir dengan keadaan Rini yang nunggu sendirian. Sementara yang lain tetap lanjut ke puncak. Pada saat Indah mau sampai di tempat Rini, dari kejauhan Indah melihat Rini perlahan jalan ke arah selatan. Spontan, Indah pun mengejar karena nggak mau ada apa-apa sama Rini, karena dia jalan keluar jalur. Tapi entah kenapa jalannya Rini ini cepet banget, sampai Indah gak sadar kalau dia juga keluar jalur. Entah berapa lama Indah ini terus ngejar Rini, sampai tahu-tahu dia melihat Rini masuk ke semacam celah batu yang cukup besar. Indah pun menyusul Rini ke situ. Tapi anehnya, saat Indah berusaha masuk ke celah itu nggak muat sama sekali. Padahal dia benar-benar melihat Rini masuk ke situ dengan sangat mudah. Dan badan Rini ini lebih besar dari Indah. Disitulah ketika separuh badan Indah sudah masuk, Indah mendengar banyak sekali suara teriakan dan tangisan. Seperti ada ratusan orang di dalam situ. Tapi Indah nggak bisa lihat siapa-siapa karena sangat gelap. Pelan-pelan Indah ngerasa seperti ada yang menariknya dari luar, dan Indah kaget ketika tahu yang narik dia adalah Rini, padahal Indah sama sekali nggak melihat atau merasakan Rini keluar dari celah batu ini. Singkat cerita, Rini pun ngajak Indah untuk balik ke pos 5 yang ternyata nggak sampai 5 menit mereka sudah sampai. Padahal saat tadi Indah ngejar Rini ini cukup lama. Mereka pun kembali bertemu dengan yang lain dan langsung berjalan turun. Di sepanjang jalan turun inilah Rini bersikap lebih aneh lagi. Kadang tiba-tiba Rini seperti bersenandung lagu-lagu Jawa, kadang tertawa sendiri, bahkan beberapa kali sempat menangis tanpa alasan. Dan hal itu ternyata terus terjadi bahkan sampai
mereka kembali tiba di rumah. Sekitar 1 minggu setelah mereka pulang dari pendakian, Indah pun pergi ke rumah Rini untuk melihat apa Rini udah baik-baik aja, sekalian ngucapin makasih. Tapi begitu Indah sampai, ternyata Rini justru semakin parah dengan sikapnya yang juga semakin aneh. Bahkan keluarga Rini ini sampai kebingungan sendiri gitu. Dan 3 bulan kemudian Indah mendengar kalau Rini meninggal karena menceburkan dirinya sendiri ke dalam sumur di belakang rumahnya. Entah kenapa sampai detik ini Indah masih ngerasa semua yang dialami oleh Rini ada hubungannya dengan pendakiannya ke Budak waktu itu, karena memang semua berawal dari situ kayaknya. Indah berharap tidak ada lagi yang mengalami hal seperti Rini dan berpesan juga buat para pendaki di luar sana, kalau ngerasa ada yang gak beres saat mendaki lebih baik pulang saja dan mencari waktu lain, karena kesempatan mendaki itu ada banyak selama kita masih sehat ya. Terima kasih buat Indah yang udah membagikan kisahnya di sini. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan almarhumah Rini bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya dan tetap sehat. Salam Rahayu.